Jangan MBG itu pukul rata semua anak dapat. Kalau misalkan 30 triliun aja itu difokuskan buat yang MBG targeted, terus 300 triliunnya kita bangun lapangan pekerjaan. Dengan uang 300 triliun itu bisa ngebukanya 25 juta lapangan pekerjaan. Beberapa konten Mas Alif kayak benar-benar mencoba membumikan matematika ya. Apa yang akhirnya melatar belakangi Mas Alif membawa cerita matematika itu seperti itu? Matematika tuh ternyata dekat loh dengan kita, fisika tuh dekat banget dengan kita. Kita ngomong gini ada suaranya, itu kan ada fungsinya. Asin 2V FT tambah fase awal. Saya ngelihat Mas Rian juga di sini kan ada fungsinya juga. Log I bagi I 0. Dari mata saya ke otak saya ada juga persamaannya. Jadi itu sekeren itu loh matematika tuh. Bayangin nggak ada angka 0, ini nggak ada, mic juga nggak ada nih di dunia digital, nggak ada, udah hilang lah. Tapi ada angka yang sebenarnya selalu mengganggu saya Mas Alif. Apa tuh? Nggak tahu gak? 19 juta. Mas Alif Tobayo, selamat datang di Cerita Masyarakat. Oke, terima kasih Mas Rian. Seneng banget akhirnya bisa ngobrol. Mas Alif lulusan S2 ITB ya, ambil prodi matematika, fast track cuma setahun, terus founder jadi ASN, jadi BUMN, terus kontennya tuh bilang semua bisa dihitung. Apa aja? Kemarin ngeliat ada ngitung bubur diaduk atau bubur campur, terus ngitung banyak hal. Saya penasaran, Mas Alif. Sebelum akhirnya membangun semuanya sekarang, gimana sih masa kecil Mas Alif? Masa kecil saya sebenarnya saya bilang dari keluarga yang sederhana ya. Saya dibesarkan oleh ibu yang sederhana. Ibu saya lulusan SMP. Bapak saya almarhum dulu kuli bangunan, gajinya cuma 40.000 sehari. Jadi ya sebulan sekitar 1.200.000. Tapi orang tua saya tuh selalu mendorong saya gitu ya, mendorong anak-anaknya tuh untuk berkuliah lah, untuk sekolah yang lebih tinggi. Karena mereka tuh percaya gitu, yang bisa mengubah kehidupan itu hanya pendidikan gitu. Jadi saya didorong banget tuh untuk masuk ke ITB gitu. Sampai akhirnya ya alhamdulillah 2014 saya lolos di matematika ITB waktu itu. Nah tapi yang sedihnya tuh ya di situ bahagia banget ya. Ibu saya, bapak saya juga sangat senang lah dengan kelolosan saya. Cuman seminggu baru berkuliah di ITB, bapak tuh meninggal terkena serangan jantung gitu. Wah di situ ya saya sangat terpukul lah ya. Sedih iya, bingung juga iya gitu. Karena waktu itu kondisinya kan mama nggak kerja, yang kerja kan cuma bapak. Di situ selain saya sedih, kehilangan sosok ayah, saya juga bingung ini gimana nanti kita makan besok gitu, gimana nanti bayar kontrakan gitu. Wah serba bingung lah. Bayangin kan itu saya baru lulus SMA berarti, baru seminggu kuliah, umur 18 tahunan lah. Nah di situ hal yang saya lakukan pertama tuh saya telepon guru saya, guru SMA saya, guru agama. Nah di situ sih yang membuat saya lebih tenang gitu ya. Yang beliau katakan tuh gini. Jadi tenang aja katanya, rezeki itu tuh datang bukan dari Bapak, tapi dari Allah katanya. Jadi walaupun sekarang Bapak udah gak ada ya nanti Allah bakal kasih rezeki buat keluarga kamu lewat aku misalnya gitu. Ya dari situ sih jadi agak ini lagi ya, jadi oh ya juga sih benar juga gitu. Dan ternyata benar, saya tuh waktu kuliah itu tuh ada dapat beasiswa bidik misi. Ternyata beasiswa bidik misi itu selain kuliahnya digratiskan, itu tuh dikasih biaya 1 juta per bulan. Kalau sekarang tuh KIP kuliah ya. Kemudian saya juga dapat beasiswa dari Salman karena saya aktif di Masjid Salman, beasiswa aktivis Salman sekitar 750.000. Kemudian saya juga ngajar les, ngajar olimpiade, jadi asisten dosen, asisten lab. Semua dikerjain lah supaya dapur ngebul ya istilahnya kan gitu. Dan mungkin itu kira-kira dapat sekitar 3 sampai 4 juta gitu. Per bulan. Nah uangnya tuh saya semua full suka kasih ke mama gitu. Jadi biar mama aja yang ngatur gimana buat makan, buat adik sekolah, gimana buat bayar kontrakan. Mama aja yang ngatur gitu. Saya paling cuma minta 11.000 lah. 11.000 per harinya tuh. 10.000 buat PP nih ongkos bolak-balik Bale Endah ITB. Karena itu lumayan jauh. Sekitar 1 jam perjalanan. 1.000-nya saya buat parkir. Parkirnya tuh saya di Salman gitu spesifiknya karena dia yang seridonya gitu parkir tuh. Itu semua dihitung ya? Semua dihitung. Kenapa 11.000 Mas? Karena 10.000 buat bensin tadi. Oke, itu aja. 1.000-nya ya buat parkir. Jadi gak ada pertimbangan lain selain itu? Gak ada ya. Entertainnya gimana? Entertainnya saya jarang banget sih ikut. Makanya saya tuh jarang karena di himpunan tuh kayak ada company visit. Saya tuh gak bisa ikutan kayak gitu-gitu tuh. Saya juga makan tuh ya paling bekal dari orang tua aja, bekal dari rumah gitu. Jadi jarang jajan banget sih saya waktu itu. Ya itu saya kondisinya 4 tahun lah seperti itu. Tapi ya alhamdulillah saya kelihatannya kayak sedih atau gimana, tapi saya jalannya enjoy aja sih. Biasa aja gitu, kayak enggak kayak gimana-gimana, biasa aja, senang juga gitu lah.
Dan alhamdulillah saya lulus 4 tahun itu tuh berjuang seperti itu, lulus cum laude di ITB di matematika, dan saya lanjutin fast track yang tadi. Ya. Fast track karena di ITB itu ada program fast track, jadi S2-nya cuma setahun. Syarat bisa kayak gitu apa aja Mas? Fast track itu syaratnya kalau nggak salah ya, zaman saya tuh kita pas semester akhir tuh harus sudah ngambil mata kuliah S2 sebesar 12 SKS, kemudian si mata kuliah S2 itu harus di atas 3,5. Baru kita cocok lah jadi fast track itu bisa. Jadi S2-nya bisa setahun nanti. Masya Allah. Kayak gitu ceritanya lah. Dari kecil berarti udah sangat menyukai matematika berarti dari SD atau dari kapan tuh? Sebenarnya dari SD saya sukanya sains sih, kayak fisika sebenarnya kayak gitu. Emang suka nggak tahu saya kenapa ya suka kayak gitu. Kayak sering dibaca buku kayaknya. Saya suka dikasih buku kayak buku bacaan saya tuh kayak ensiklopedia gitu-gitu. Yeah. Planet Pluto itu bukan planet, gitu-gitulah kayak planet. Jadi udah suka. Dari kecil tuh udah diberi semacam ekosistem lingkungan untuk membaca. Iya betul, dari sekolahnya ya, dari sekolah, terus dari guru ngaji saya tuh punya perpustakaan. Guru ngaji agama tuh. Jadi saya suka baca juga. Yang saya pilih tuh buku-bukunya tuh yang kayak gitu, sains kan, pada buku cerita nabi atau apa. Tapi nggak tahu, saya lebih tertarik tuh buku yang sainsnya itu yang sering saya baca. Jadi di situ saya kayak suka banget lah dengan sains. Cuma saya tuh SMP SMA tuh bidangnya tuh fisika sebenarnya, saya sampai ikutan olimpiade fisika. Cuman pas akhir kelas 12 tuh tiba-tiba jadi jatuh cinta lah sama matematika gitu. Karena ternyata fisika juga gitu ya, pakainya tuh matematika gitu sebagai bahasanya. Jadi kayaknya lebih seru nih kalau kita kuliahnya di matematika. Gitu sih awalnya. Menarik. Dan sampai sekarang matematika ngebawa Mas Alif kemana-mana gitu. Sampai ke istana. Oh iya, alhamdulillah. Ya, rapat bareng jajaran presidenan. Nah, sebelum saya ke sana, saya ingin ulik sebenarnya tentang bagaimana akhirnya Mas Alif menentukan tujuan gitu sampai hari ini. Apakah memang dulu cita-citanya pengen jadi matematikawan, guru, dosen, atau memang ya terjadi aja gitu? Betul. Sebenarnya kalau cita-cita tuh emang dari dulu saya sudah nentuin ya. Cita-cita tuh tujuan saya tuh emang betul tadi, jadi matematikawan, jadi dosen, jadi peneliti gitu ya, menemukan rumus-rumus baru gitu di matematika. Nah cuman ya bisa dibilang tersesat lah ya. Saya nggak sesuai dengan cita-cita saya. Soalnya di semester akhir itu tuh saya malah bangun startup gitu sama teman saya. Ini yang jadi BUMN ini? Ya betul, yang jadi Cerebrum. Awalnya Cerebrum dulu, Cerebrum doang. Terus kita bangun yang lain, platform lain, jadi ASN, jadi BUMN. Total sekarang kita ada 16 platform dengan total usernya 3,5 juta orang seluruh Indonesia. Ya dari situlah, jadi ya tersesat lah bisa dibilang ya. Saya pengen jadi dosen tapi malah jadi entrepreneur lah bisa dibilang gitu ya. Edutech. Berarti Mas Alif sebelum lulus itu memang udah ngebangun si platform ini? Betul. Jadi itu kondisinya ketika semester 7-8 lah ya. Ketika saya lagi bangun TA, bikin TA, saya sekalian bangun aplikasi itu sama teman saya gitu. Gimana rumusnya bisa tetap proaktif, itu satu, kedua benar-benar bisa membuatnya seimbang tuh antara akademik dan juga kontribusi sosial? Menurut saya pada saat kuliah emang kita harus kerja keras sih. Jadi kurangilah waktu tidurnya, misalnya kurangi waktu mainnya. Emang jarang main juga saya sih waktu kuliah tuh. Jadi ya udah yang pertama tuh mindset saya tuh pertama kuliah harus bagus, karena itu kan tujuan pertamanya kuliah harus bagus, harus cum laude, harus ya prestasi di akademiknya harus bagus. Nah kalau itu udah beres, nah caranya waktu itu saya tuh jadi setiap hari ketika kuliah tuh hari itu tuh harus ngerti gitu. Jadi dosen tuh misalnya ngejelasin tentang limit, ya hari itu juga harus ngerti limit gitu, supaya nanti pas ujian tuh udah aman lah. Nah kalau udah ini udah beres, baru kita bisa ngerjain yang lain, kayak bangun Cerebrum gitu, bisa ngajar kan kayak tadi kan, jadi asdon ada di Aslab. Jadi lebih ke ya mengurangi waktu main dan tidur lah untuk mengerjakan hal yang lain sih. Emang harus kerja keras ya. Kerja keras. Betul. Kerja keras. Kurangi waktu main. Tapi banyak orang yang kerja keras kadang nggak sesuai ekspektasinya tuh Mas. Kalau menurut saya tuh karena Karena apa yang dia kerja kerasin atau dia konsistenin itu belum dipelajari gitu sebelumnya gitu. Jadi apa yang dia konsistenkan dan dikerja kerasin tuh ternyata salah gitu ilmunya gitu. Jadi makanya ketika kita mau kerja keras dan konsisten juga kita harus belajar dulu, benar gak nih kita tuh yang dikerja keras itu, yang kita konsistennya aktivitas ini tuh benar gak gitu. Takutnya kan malah salah gitu.
gitulah. Dan itu saling connect sebenarnya. Saya juga pernah belajar bahwa kalau ingin belajar sesuatu yang baru, sebelumnya memang kayak kita udah harus mengerti dasar tentang itu gitu, sehingga itu bisa melebar, mungkin ya jauh bisa lebih spesifik gitu. Nah, sampai kemudian Mas Alif menikmati gitu dengan apa yang akhirnya mungkin Mas Alif lakukan dengan jadi founder di startup. Sekarang masih CEO berarti atau? Sebenarnya saya kok komisarisnya sih. CEO-nya teman saya yang satunya lagi, Adit namanya. Berarti awal bikinnya sendiri atau ada teman? Awal emang berdua, saya sama Adit bareng gitu langsung dari awal. Dari situ. Pas ngebikin ini tuh kan jadi menarik tuh. Hanya dengan 2 orang sampai kemudian bisa ngejangkau 3,5 juta orang. Itu visinya pada saat itu apa sih Mas? Bahwa memang melihat hari ini susah sekali gitu. Kan aku lihat kan kayak jadi ASN sama jadi BUMN ini kan mencoba ngajarin kita banyak hal gitu, bukan cuma tips, tapi juga di situ kayak nunjukin gimana sih kita menjadi ASN atau bahkan BUMN yang baik gitu. Apa sih yang menjadi why-nya dulu pada saat itu? Kalau awalnya sih yang kita bangun kan Cerebrum ya untuk masuk ke PTN. Itu sebenarnya emang apa ya, keresahan kita berdua lah. Karena memang kan kita dari keluarga yang kurang mampu juga gitu ya, Adit juga sama. Kita tuh ngelihat gitu bahwa saya tuh kebetulan ya bisa tahu soal UTBK itu, soal SBMPTN itu karena ikut beasiswa Perintis namanya. Jadi ternyata tahu wah soal UTBK ini tuh levelnya tuh jauh dibanding dengan soal UN waktu dulu tuh 3 kalinya lah. Nah dari situ saya mikir gimana ya nih orang-orang yang misalnya nggak punya biaya gitu untuk bimbel gitu istilahnya. Karena kan soalnya tuh beda jauh sama di sekolahan Mas. Jadi yang mungkin yang sekolahan kita kan fokusnya ke UN, tapi UTBK tuh next levelnya lagi gitu. Saya juga kebetulan tahu soal-soal tentang UTBK tuh dari itu Perintis, beasiswa Perintis itu. Nah dari situ tuh ya kita pengen bangun juga platform yang istilah harga murah. Kita tuh cuma 100.000 lah untuk 1 tahun untuk bisa ngakses semua materi yang ada di Cerebrum itu. Jadi awalnya kayak gitu, dan awalnya juga kita tuh inginnya sharing aja gitu, sharing awalnya tuh di Instagram tentang dunia kuliah tuh kayak gimana sih, kayak gini ternyata. Nah dari situ tuh ternyata banyak yang pengen, Kak buatin dong soal-soal buat UTBK kayak gimana biar kita kebayang. Kita buatin tuh gratis lewat Google Form ya, karena kita kan bukan dari IT dua-duanya. Jadi kita bukan dari Google Form. Ternyata yang ikutan tuh banyak sampai 6.000 orang gitu yang sudah ikutan tuh. Kita lakuin terus itu. Terus ada juga yang ngasih saran gitu, Kak ini adain dong pembahasan videonya. Terus adain dong kayak timernya biar sesuai dengan aslinya. Soalnya gak apa-apa kita bayar juga gitu. Yang penting sesuai dengan aslinya. Nah dari situ ya kita coba bikin yang versi yang berbayarnya gitu, tapi tetap terjangkau. Dan ternyata ya alhamdulillah banyak yang mau gitu dan suka gitu dengan platform itu gitu. Jadi awalnya emang di situ sih visinya, kita ingin ngebantu yang masyarakat yang siswa-siswa yang mungkin sama kayak kita gitu ya, ceritanya kurang tahu gitu bagaimana sih soal UTBK tuh. Karena bisa dibilang yang tahu soal UTBK tuh yang ikutan bimbel gitu. Karena di sekolah tuh di SMA nggak diajarin sama sekali gitu soal UTBK. Fokusnya kita kan ke UN. Jadi awalnya kayak gitu sih ceritanya. Sampai berkembang lah sampai sekarang kita coba juga bantu buat persiapan ASN untuk SKD-nya, kemudian persiapan BUMN dan platform-platform lainnya gitu. Sampai sekarang ya alhamdulillah kita bisa ngelolosin udah ratusan ribu orang gitu ya yang mencapai cita-citanya, masuk PTN-nya, masuk ASN-nya, masuk ke BUMN-nya gitu ya. Banyak juga lah yang DM saya gitu, terima kasih dan ya saya bahagia lah bisa membantu mereka yang saya juga nggak kenal mereka gitu, tapi alhamdulillah bisa terbantu gitu berkat adanya platform ini. Ya. Banyak lah orang yang bermimpi tuh bisa keterima di PTN idamannya, keterima di BUMN. Dulu saya gitu, pengen banget juga masuk BUMN. Kan ibu saya selalu memaksa terus jadi ASN. Nah, variabel apa yang Mas Alif sejauh ini lihat yang bikin beberapa calon atau peserta itu akhirnya kesandung atau gagal gitu? Apa yang biasanya bikin ya gak bisa lolos? Padahal sebenarnya bisa diubah gitu. Sebenarnya tuh biasanya ya kalau di kita tuh kan fokusnya ke SKD gitu ya. Biasanya tuh mereka tuh pada lolos itu di SKD-nya. Cuman biasanya gagalnya tuh di SKB atau di tes wawancaranya gitu. Mungkin ya karena saingannya juga banyak banget sebenarnya ya. Karena kan yang daftar tuh 6 juta, yang diterima paling cuman berapa ratus ribu gitu. Jadi memang ketat banget sih. SNBT tahun kemarin juga itu 800.000.
Yang apanya? Yang apa pendaftar SNB? Yang pendaftarnya kan yang diterima kan cuma 200 ribuan. Iya. Jadi memang harus top dari top itu harus belajarnya lebih ekstra, itu bisa mengalahkan 1/10 kan berarti ya. Ya. Nah, gimana caranya tuh ya teman-teman hari ini mempersiapkan gitu agar gak kesandung Mas? Nah tentu saja sih menurut saya persiapannya tuh emang harus dari jauh-jauh hari ya. Saya dulu waktu keterima di ITB tuh emang gak mudah ya Mas ya. Okay. Jadi emang subuh tuh bangun kita langsung latihan soal, langsung belajar. Sampai duhur itu belajar, sholat dulu langsung belajar lagi gitu. Jadi ya kerjaannya tuh dulu sebulan itu tuh ya belajar terus buat persiapan UTBK itu. Jadi memang menurut saya sih seberapa kita harus kerja keras, dan tadi kerja kerasnya tuh benar gitu ya, apa yang kita kerja kerasin dan konsistenkan tuh benar gitu. Insya Allah sih harusnya kecapai aja gitu ya. Ini mungkin klise ya, tapi pertanyaan ini aku pengen coba tanya ke Mas Alif. Gimana agar kita bisa secandu itu dengan belajar, dengan persiapan? Dengan belajar ya. Karena nggak tahu ya, kadang saya masih kayak ketrigger dengan hal instan, tiba-tiba kayak pengen kebut semalam aja, berharap dengan hoki. Iya. Ngitung kancing gitu. Kalau saya emang hobi belajar sih. Jadi awalnya mungkin karena orang tua saya ya, orang tua tuh kayak selalu mendorong gitu dan memuji gitu ya. Misalnya kayak saya tuh bisa ngitung dari udah kelas 1 SD tuh dipujinya wah luar biasa banget, dipujinya dikasih hadiah dan apapun lah itu. Sehingga saya juga jadi muncul percaya diri dan pengen gitu belajar. Jadi dari situ tuh saya emang dari kecil tuh udah belajar tuh nggak disuruh. Saya tuh belajar emang suka aja gitu. Saya tuh bisa sampai sore gitu ya belajar ngabisin buku fisika tuh. Buku Yohanes Surya tuh kalau teman-teman tahu yang persiapan olimpiade tuh habis itu sama saya sendiri tuh buku tuh. Emang dari kecil tuh emang hobinya belajar baca gitu ya. Sampai ya keterusan lah sampai sekarang gitu. Belajar itu jadinya ya candu gitu, jadi hobi gitu. Mungkin saya bingung sih kalau ditanya kenapa bisa jadi candu ya. Mungkin karena emang dari awalnya kayak gitu. Jadi motivasinya tuh awalnya pas kecil tuh karena dipuji orang tua kan. Kita jadinya berarti kalau saya belajar lebih banyak tuh nanti bakal dipuji lagi nih, bakal dikasih hadiah lagi. Nah dari situ dari kecil kayak gitu, lama-lama makin gede ya makin biasa gitu ya, malah jadi suka gitu. Masa kecilnya benar-benar sangat berpengaruh gitu dengan Mas Alif sekarang. Masa kecil aku berpengaruh. Dan ya banyak sekali sih, terutama saya juga kesulitan sebenarnya untuk bagaimana fokus terutama di era distraksi hari ini nih. Banyak sekali distraksi yang bikin kita tuh akhirnya makin jauh gitu dengan tujuan kita. Sebut aja hari ini yang merebut gitu atensi kita di sosial media. Kadang kayak kita pengen fokus tujuan kita banyak sekali. Nah, sebagai seseorang yang menciptakan platform untuk pelatihan dan lain-lain sebagainya, pasti udah banyak gitu menerima masukan dan juga mungkin feedback dari orang-orang yang masuk gitu dari jadi ASN atau BUMN. Ada nggak momen dimana Mas Alif sejauh ini ngebangun jadi ASN jadi BUMN itu bikin kayak bahagia kayaknya udah bener nih jalan yang gue pilih gitu. Karena dengan kita menciptakan ini kan sebenarnya kita menciptakan kualitas-kualitas yang baik juga gak sih buat betul. Berkontribusi buat di negara langsung. Iya. Ya pertama yang saya merasa ini jalan yang benar tuh ya tadi saya bisa ngelosin yang ratusan ribu orang itu. Dan berarti kan itu tuh orang-orang yang kita bantu kualitasnya untuk lebih tinggi lagi kan menjadi ASN. Kemudian yang kedua juga dari perusahaan itu kita jadinya bisa bantu masyarakat juga Mas, dengan saya tuh bangun masjid, namanya Masjid Affiliate kalau pernah dengar tuh. Saya dan itu bangun masjid affiliate. Sekarang ya dikelola oleh Ajika dan ada program tentang affiliate. Jadi dia ngerangkul masyarakat itu untuk ke masjid itu bukan cuma untuk ibadah gitu, tapi kita juga bisa mengembangkan ekonomi gitu dengan belajar affiliate TikTok di masjid gitu, secara gratis. Dan bahkan ada yang udah pecah telur juga gitu, udah banyak yang per bulannya dapat hasil jutaan gitu. Itu kedua dari kita bangun masjid. Terus yang ketiga juga sekarang saya jadi bisa mengumrohkan juga karyawan-karyawan di kantor itu 12 orang kita sudah umrohkan juga. Saya bisa terutama saya juga bisa mengumrohkan ibu saya gitu ya. Ibu saya bisa umrohkan juga. Kemudian saya juga bisa bangunkan mama saya rumah setelah 40 tahun kontrak. Dan kemudian juga yang paling membuat saya bangga tuh sebenarnya saya jadi bisa membayar pajak gitu. Jadi perusahaan ini tuh sekarang bayar pajaknya udah sekitar 1-2 M lah selama perusahaan berdiri tuh. Nah kenapa saya bahagia bayar pajak tuh karena saya dulu juga kuliah kan dibayar dengan pajak.
saya dapat beasiswa KIP kuliah atau bidik misi itu kan dari pajak ini, dari uang rakyat ini. Dan ya itu beban tersendiri lah ketika kita makan uang beasiswa dapat 1 juta per bulan kan itu udah kita makan tuh. Udah jadi apa? Daging gitu. Kita nggak bisa ngebalikin daging ini. Nih saya udah beres dagingnya mau dibalikin kan nggak bisa, udah jadi daging, udah jadi darah. Sehingga ya menurut saya tuh salah satu cara ngebalikin uang beasiswa yang baik itu adalah dengan gimana tubuh ini yang udah jadi daging ini tuh bermanfaat itu untuk rakyat, untuk masyarakat itu yang banyak. Dan ya alhamdulillahnya tuh dengan perusahaan ini saya juga bisa jadi bayar pajak, dengan harapannya pajak ini tuh juga bisa tersalurkan ke orang-orang yang dulu kayak saya yang pengen berkuliah tapi keterbatasan ekonomi nih. Bisa juga jadi bidik misi lah, mudah-mudahan pajak ini tuh jadi KIP kuliah yang mereka juga jadi di masa depan bisa memutus tali rantai kemiskinan gitu ya untuk keluarganya. Itu sih yang menurut saya ini jalan udah benar gitu ya, membangun perusahaan ini tuh. Dan apalagi ya itu sih paling. Tadi agak lumayan benar-benar kesentuh sih dengan apa yang Mas Alif dapatkan dari beasiswa itu, justru dijadikan sebagai apa ya, titik balik gitu, bahwa ya saya pengen balikin gitu dengan cara saya sebenarnya. Betul. Ya sempat viral juga kemarin soal beasiswa. Tapi ya kita nggak akan banyak bahas ke sana. Dan saya cukup apa ya, bisa dibilang mengerti kayak bagaimana upaya anak-anak bangsa yang keren, yang pintar-pintar itu berusaha buat berkontribusi. Dan banyak sekali teman-teman saya yang juga akhirnya terlibat dalam sebagai ASN, bekerja. Itu akhirnya bikin saya tuh berpikir bahwa sebenarnya kita role-nya sama gitu. Sama-sama bekerja, sama-sama berkontribusi buat negara gitu. Pernah gak sih Mas Alif akhirnya kepikiran gitu dengan membangun semua ini, tapi di ujung tuh kayak gak ada yang mengapresiasi atau kayaknya gue disepelekan dan segala macam dengan kontribusi yang Mas Alif berikan gitu? Ya menurut saya sih nggak masalah ya. Penting saya kan membantu juga, nggak pengen untuk dilihat atau gimana sih kan. Penting saya intinya ya tadi saya tuh ada hadis yang selalu saya pegang tuh kan itu ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia tuh adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya jadi saya itu sih yang pegang tuh ya gimana diri ini tuh bisa bermanfaat lebih banyak lagi, lebih merangkul lagi banyak orang gitu. Ya saya terus itu aja sih yang jadi pegangan saya gitu ya. Nggak mesti tadi harus dilihat atau diapresiasi atau seperti apa. Yang penting ya kita bisa tunjukkan aja, bisa orang bisa sukses gitu dengan adanya kita tuh, mereka tuh terbantu gitu ya, bisa lolos tadi ASN, PTN, bisa jadi bangun masjid juga, bisa menguruskan karyawan juga gitu ya, bisa bayar pajak juga ya gitu sih. Jadi menurut saya ya nggak mesti harus dilihat juga gitu sih. Penting ya kita berkontribusi aja gitu. Mindset yang dipegangnya ya saya tuh bermanfaat aja terus bagi sebanyak-banyaknya orang sih. Pernah nyangka gak sampai di titik ini Mas Alif akhirnya? Enggak sih, enggak sama sekali. Beneran enggak sama sekali. Nah ya enggak kebayang sih Mas sebenarnya. Saya juga enggak kebayang gitu. Ya ini apa ya? Murni ini kayaknya apa ya, termasuk gitu ya, selain kerja keras dan lain-lain itu karena doa orang tua juga gitu ya, doa ibu yang selalu mendoakan mungkin di sepertiga malam gitu. Terus saya tuh lah saya nggak nyangka sih, jujur saya juga makasih banyak lah pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, telah memberikan jalan hidup yang ya baik banget itu. Dari yang aku lihat sih kan beberapa konten Mas Alif kayak benar-benar mencoba membumikan matematika ya. Jadi sampai sekarang tuh di pikiran saya kayak Mas ini matematika kok susah banget dimengerti gitu, kayak otak-otak saya ya. Iya. Tapi Mas Alif dengan gampangnya gitu memberikan storytelling, oh ini bisa dihitung nih, bubur diaduk terus bubur gak diaduk dan banyak hal itu apa yang akhirnya melatar belakangi Mas Alif membawa cerita matematika itu seperti itu. Dan boleh diceritain gak salah satu konten kayak contohnya yang bubur diaduk sama gak diaduk gitu? Awalnya saya mulai fokus konten yang kayak gitu sebenarnya Mei 2025 ya. Jadi udah mau setahun lah ya. Memang keresahannya tuh awal latar belakangnya tuh karena saya tuh ngeliat kenapa sih genjet-genjet sekarang tuh kayak apa ya, bilangnya tuh selalu kayak gini loh Mas. Ngapain sih kita belajar kalkulus, belajar integral, belajar turunan gitu. Nggak bermanfaat banget buat kehidupan sehari-hari, tetap aja nggak dipakai gitu di kehidupan sehari-hari. Nah sebenarnya satu titik awalnya pengen di situ sih. Dan ini juga apa ya, kayak
perintahnya profesor saya dulu pas S1 tuh. Kamu tuh kan lulusan matematika, kamu harus membumikan lah matematika tuh gunanya seperti apa gitu dalam kehidupan ini tuh. Nah, makanya dari situ juga saya jadinya semangat lah. Kok orang-orang mikirnya kayak gitu ya ke matematika tuh. Makanya saya tuh di konten-konten saya tuh selalu membawakan ternyata pengen gini gitu, pengen melihat bahwa matematika tuh ternyata dekat loh dengan kita, fisika tuh dekat banget dengan kita. Kita mau ngelihat mata gini tuh juga ngeliat ngomong gini ada suaranya, itu kan ada fungsinya. Asin 2V FT tambah fase awal. Saya ngelihat Mas Rian juga di sini kan ada fungsinya juga. Log I bagi I 0 gitu. Ketika dari mata saya ke otak saya ada juga persamaannya. Itu teknologi yang sekarang juga kayak AI itu kan juga dari matematika sebenarnya. Ada fungsi sigmoid di sana. Bitcoin yang sekarang kita pakai juga itu ada kurva eliptik. Kemudian banyak hal lah teknologi yang bangun sekarang tuh sebenarnya ya awalnya dari matematika gitu. Jadi saya tuh sebenarnya tujuan utamanya tuh ingin menyadarkan itu loh, bahwa matematika tuh dekat banget dengan kita, dan bisa dibilang peradaban manusia itu ya bisa maju tuh karena adanya matematika, tergantung dari matematikanya. Matematika manusia baru segini ya peradabannya juga baru segini gitu. Nggak mungkin dia bisa ngelebihin dari matematikanya gitu. Jadi awalnya itu sih saya tuh keresahannya, kok banyak yang ngapain belajar ini gitu. Banyak yang kayak gitu kan Mas. Kayak ada juga video yang apa ini belajar IPA nih ngitung buah jatuh gitu kayak padahal itu sebenarnya konsepnya gitu yang kita pengen lihat tuh. Justru dengan sederhana itu kita bisa bangun teknologi itu sebenarnya dari matematika, dari fisika gitu, dari ilmu-ilmu sains itu. Jadi ya itu sih saya ingin mengembalikan lagi gitu, bahwa matematika tuh keren banget loh, bisa ngitung tadi bubur diaduk. Wah, bubur itu enak diaduk atau enggak nih secara fisika gitu kan, bisa dihitung konduktivitasnya, entropinya misalnya. Atau yang terakhir saya ngitung kolak juga tuh. Kolak pisang ya. Kolak pisang kita lihat dumplingnya kan berapa tuh getarannya sampai dia berhenti. Kita bisa modelkan itu dan bisa prediksi di detik berapa dia berhenti, di detik berapa dia paling cepat goyangannya, dan banyak hal lah. Atau misalkan saya juga pernah ngitung tuh, pakai jam itu enak di tangan kanan atau di tangan kiri. Itu ada hitungannya juga. Ada hitungannya juga. Makan apa lagi ya? Yang sempat viral tuh yang di DPR itu tuh, yang demo DPR itu. Sebenarnya kita kalau demo di DPR itu nyampe nggak sih ke dalam gedungnya gitu? Kan itu bisa kita dekati dengan taraf intensitas bunyi ya dan lain hal lah. Jadi intinya sih saya bikin konten itu ingin mengedukasi loh, bahwa matematika dan fisika tuh ini fungsinya gitu. Dan sekarang kan konten-kontennya saya juga mengarah ke kebijakan pemerintah lah ya. Kayak kemarin kan tentang Pak Purbaya menggelontorkan 200 triliun, saya coba bahas itu dari sudut pandang ekonomi dan matematikanya. Terus apa lagi ya, pemerintah tuh MBG lah ya, kayak gitu ya. MBG dibandingkan dengan lapangan pekerjaan, kan kita bisa lihat MBG tuh berapa butuhnya, lapangan pekerjaan berapa butuhnya, dan bisa dihitung lah. Jadi intinya tuh sebenarnya semua bisa dikalkulasikan dan didekati lah. Jadi supaya kita mengambil keputusan juga ada angkanya gitu, ada kualitatifnya, nggak berdasarkan perasaan itu, tapi ya ada angkanya gitu. Makanya kita pilih kebijakannya ini, karena kan setiap di kehidupan itu ada opportunity cost ya. Kalau kita pilih yang ini, pilihan yang lain yang ditinggalkan malah justru itu yang paling bagus nih, harusnya kita pilih yang ini. Nah, supaya kita nggak salah memilih itu kan, ya itu kita harus hitung, harus kalkulasikan gitu, kuantitatifkan. Saya sih berharap kebijakan kita hari ini tuh berdasarkan hitungan ya, benar kata Mas tadi, bukan sesuai karena perasaan atau emosi atau ingin membanggakan dirinya aja gitu, tapi berdasarkan memang fakta, data, dan sesuai dengan hitungan gitu. Nah, menurut hitungan Mas Alif, kita bisa gak sih benar-benar nyampe ke Indonesia maju di 2045 ini dengan mungkin rasio gini kita, dengan mungkin pertumbuhan ekonomi kita, ya bisa gak kita nyampe 8 atau 10% gitu Mas? Ya, itu saya udah pernah analisis juga ya, sebenarnya tuh Indonesia Emas itu kan ternyata ada ininya, ada rencana jangka panjangnya. Kayak kita tuh si PDB per kapitanya tuh kita pengen 30.300 US dollar ya per kapita. Sekarang tuh kita baru di angka 5.000-an. Wow, 5.000 ke 30.000 dalam waktu 20 tahun, dengan pertumbuhan Indonesia tuh sekitar 1,9% gitu ya, pertumbuhan manusianya ya, populasinya. Itu bisa dikalkulasiin menggunakan CAGR itu saya dapatnya di angka 10%. Jadi kita setiap tahun tuh pertumbuhan ekonominya, si PDB negara itu harus tumbuh 10%. Sekarang kan baru 5% ya, baru 5,11%. Ini PR yang berat sih, 2 kali berarti ya, kita harus tumbuh 2 kali gitu. Dan kita terakhir di atas 6% tuh zaman Pak SBY.
berarti udah berapa tahun ya? 10% tuh kita pernah zaman Pak Soeharto. Belum pernah lagi nih kita 10%. Apa matriks yang paling bisa gitu mungkin mempercepat ke arah sana? Gitu ya. Salah satunya mungkin dorong manufaktur gitu misalnya. Nah itu juga udah pernah sering dijelasin ya sama Pak Purbaya tuh. Jadi Pak Purbaya tuh juga suka, saya juga banyak belajar ya dari Pak Purbaya tuh. Kalau dia diwawancara itu kan suka liatin data gitu ya. Salah satu yang bisa bikin negara-negara lain maju tuh sebenarnya karena manufakturnya gitu ya, kayak Cina, Jepang, Korea tuh kalau kita lihat itu grafik manufakturnya tuh naik gitu. Sedangkan kalau Indonesia tuh dia malah turun dan landai gitu. Nah ya kayaknya memang faktornya tuh bisa kita di atas 10% tuh harus didorong di manufaktur gitu ya. Karena kan kalau manufaktur banyak lapangan pekerjaan bisa terbuka dan lain sebagainya lah. Kayak gitu. Terus ya selain itu juga apa ya, yang di Indonesia Mas itu kan tadi selain PDB per kapita tuh ada juga namanya kemiskinan. Kemiskinan, ketimpangan yang Gini rasio. Kalau kemiskinannya itu saya lihat itu targetnya di 0,5% ya. Tahun 2045 tuh, dan Gini rasionya di angka 0,29. Sekarang angka kita tuh 0,363. Ya. Kemiskinan kita tuh 8%. Sangat ambisius sih pengen jadi 0,5% ya. Tapi menurut saya itu bisa ya, masih bisa dua itu tuh sih. Bisa. Yang bisa masih mungkin lah. Cuman yang PDB nggak tahu nih strateginya gimana ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa lah ya, ada inovasi-inovasi baru gitu. Soalnya kan Pak Purbaya juga target tertingginya kan 8% kan. Kayak gitu sih. Jadi Indonesia Emas ya setengahnya mungkinnya bisa kecapai ya di kemiskinan dan di Gini rasio. Tapi ya mudah-mudahan ada kebijakan yang luar biasa yang bisa cepat ya. Bisa mengakselerasi jadi pertumbuhannya di atas 10%. Menarik. Selain yang bisa dihitung, apa yang nggak bisa dihitung? Mas Alif? Sebenarnya ya yang semua dihitung tuh sebenarnya pendekatan aja sih Mas, itu tuh pendekatan. Kita kan kalau matematika tuh ada ya di mata kuliah tuh namanya pemodelan matematika. Ya kita mendekati kehidupan sehari-hari ini tuh kalau kita dekati dengan matematika gimana modelnya gitu. Sebenarnya gitu sih. Jadi harusnya ya hampir semua bisa gitu, kecuali yang kayak sifat-sifat gitu ya. Seberapa baik kamu ya, seberapa jahat kamu itu kayaknya. Tapi kalau kita bikin indeksnya ya bisa juga sih, nanti angkanya ada. Ada yang nggak bisa mungkin, cuma nggak tahu perspektif Mas Alif. Matematika Tuhan. Sedekah tapi nambah gitu. Itu bisa dihitung nggak? Itu saya pernah gitu tuh yang Ramadan itu. Kan Ramadan itu kita menahan makan dan minum ya. Tapi pas Ramadan itu PDB kita naik paling tinggi. Wah itu menarik sih ya. Saya hitung itu. Kenapa bisa kayak gitu? Saya lupa itu angka-angkanya ya. Adalah bisa ditonton di kontennya. Berarti alasannya? Alasannya karena yang pertama tuh kan bergeser ya. Sebenarnya kita emang gak makan siang, tapi ternyata makan jadi lebih banyak di sahur, di buka. Kemudian ada THR juga kan. Kemudian kita beli baju lebaran. Kemudian kita mudik. Mudik ini bagus banget. Mudik sama zakat fitrah itu bagus banget. Karena itu tuh dari orang yang kaya dipindahin ke orang miskin. Progresif lah ya. Iya, Gini rasio tadi turun itu kan. Terus dari mudik itu dari orang-orang kota ke pelosok-pelosok desa. Uang berpindah lagi tuh ke dari masyarakat yang kaya lah istilahnya ke yang miskin gitu. Jadinya Gini rasio bisa turun juga gitu. Jadi sebenarnya program Ramadan ini tuh membantu pemerintah untuk menurunkan rasio Gini juga ya. Harusnya lebaran 6 kali aja gitu setahun ya. Terus lebaran 6 kali juga. Kayaknya rata itu ekonomi. Benar-benar. Tapi kan harusnya zakat tiap bulan gak sih? Harusnya 2,5% ya. Iya harusnya. Harusnya. Nah itu ramai ya kalau dihitung ya. Rasionya berapa sih yang bisa diturunkan dengan zakat itu? Bisa turun cepat tuh. Iya. Tapi kalau memang kalau kita lihat konsep-konsep apa ya di Islam kayak semua dihitung gitu. Terutama kayak gimana mencapai keseimbangan gitu. Nah di sini kayak menariknya bagaimana cara penyampaian Mas Alif terutama di konten sampai akhirnya ya kemarin-kemarin akhirnya diundang ke istana juga, akhirnya itu jadi momen kebanggaan pasti. Bangga bisa sih. Rapat mendengarkan A1 langsung melihat betul. Situasi kemarin dan mungkin ya sampai hari ini juga apa yang akhirnya bisa Mas Alif ambil gitu dari bagaimana misalnya cara bekerja pemerintah hari ini, ada perspektif nggak Mas Alif? Kalau saya lihat dari rapat-rapat kemarin sebenarnya para menteri juga sih menggunakan angka-angka ya di rapat-rapat itu tuh. Jadi selalu data yang dipakai. Dan menurut saya tuh sebenarnya program pemerintah itu ya dalam hal itu tuh bagus gitu ya. Kayak misalnya Koperasi Merah Putih deh yang kemarin saya analisis ke Pak Presiden tuh. Dia tuh kan konsepnya kayak gini Mas. Dia tuh membagikan
dia tuh nanti si koperasi ini tuh bakal didiskon 2-12% lebih murah dari harga yang pasaran gitu ya. Tapi udah mulai gak sih ini? Udah, sekarang udah 30.000 yang masih dibangun ya. Yang jadi itu baru 1.000 kalau gak salah. Ya saya tahu karena saya kan disuruh menganalisis itu ya. Terus program ini tuh juga si marginnya nih mas. Jadi KDKMP itu marginnya tuh sekitar 82% bakal dibagikan ke desil 1-4 ke orang-orang yang miskin lah. Si 82%-nya. Kemudian 15%-nya bakal dibagikan ke desa. Jadi bayangin kalau misalnya kita belanja gitu ya, kemana gitu ya, pasti kan keuntungannya buat siapa? Buat ownernya ya. Buat ownernya. Kalau KDKMP itu keuntungannya tuh 80, berarti sekitar 97% dibagikan lagi ke rakyat gitu. Sehingga itu bakal muter lagi, bakal efek multiplier, bakal gede lagi. Sehingga itu yang saya hitung tuh ya kemarin pertumbuhan ke PDB-nya berapa dengan konsep seperti itu, tingkat kemiskinannya turun berapa, sama Gini rasionya turun berapa gitu dengan KDKMP tuh. Sebenarnya bagus sekali gitu ya kalau benar-benar ini terrealisasi. Makanya tadi lumayan percaya diri ya Mas Alif ya. Ya yang Gini rasio dan itu tuh. Gini rasio sama kemiskinan. Dan PDB dari KDKMP itu bisa 3-20% loh itu. Kontribusinya gitu ya. Tapi kalau itu eksekusinya bagus ya. Intinya sekali lagi eksekusi. MBG juga menurut saya tuh ya ini program yang bagus sebenarnya. Dia tuh kan menumbuhkan ekonomi juga kan sebenarnya. Cuman lebih bagus kalau targeted kan kayak saya yang hitung tuh. Dan kalau eksekusinya juga lebih rapi lagi lah. Jadi sebenarnya program-program itu tuh pro rakyat semua sebenarnya kayak MBG dan KDKMP itu, cuman ya itu pas eksekusinya itu loh. Jadi kalau secara hitung-hitungannya ya bagus sebenarnya. Menambah ke PDB berapa, menurunkan tingkat kemiskinan berapa, Gini rasio turun berapa. Cuman eksekusinya nih yang harus PR gimana supaya itu tuh benar-benar terlaksana sih Mas. Mas Alif udah nyoba nyampein gak? Gimana? Bahwa ya mereka pasti tahu gitu bagaimana misalnya hitung-hitungan data sesuai goal, sesuai tujuan. Tapi ada faktor yang mungkin matematika gak bisa sentuh gitu di level konflik interest misalnya. Betul. Konflik kepentingan. Saya gak tahu ya sampai hari ini kenapa kita belum bisa fast track gitu. Padahal kayaknya kita punya gitu sumber dayanya. Apa yang Mas Alif lihat ini kayaknya jadi akar sebenarnya dan mungkin ini bisa diberesin pelan-pelan. Wah bingung juga nih, berat banget pertanyaannya. Soalnya yang saya kemarin sampaikan ke Pak Presiden itu emang khusus di KDKMP-nya aja sih. Saya pure di penghitungan itu. Pure di perhitungan itu, belum masuk ke hal-hal yang seperti inilah. Dan menurut saya tuh memang yang harus kita, menurut saya ya, gimana ya bilangnya ya, kayak misalkan kan MBG itu emang bagus gitu ya, KDKMP itu emang bagus gitu secara hitung-hitung ekonominya. Tapi menurut saya tuh ada beberapa dasar yang kita tuh belum diselesaikan gitu Mas. Kayak misalnya gaya gaji guru honorer gitu ya. Makanya jadinya setiap program, ada program pemerintah walaupun dia bagus tuh pasti dibandinginnya tuh sama itu gitu. MBG tapi pasti dibandingin, yang cuci ompreng misalnya berapa, dapat gajinya 2 juta gitu. Ternyata guru, ada uangnya gitu. Ternyata ada uangnya, gurunya 200.000 gitu. Nanti saya yakin juga nih KDKMP pasti bakal kayak gitu juga, dibandingin lagi gitu. Makanya ya harus selesain dulu yang dasar-dasarnya ini sih. Kayak gaji guru honorer, masalah lapangan pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Ya supaya nantinya ya nggak dibanding-bandingin gitu dengan program-program yang berjalan sih. Dan saya juga udah hitung sebenarnya Mas, kan yang di konten tuh yang guru honorer kan pernah dihitung kan? Itu kan sebenarnya cukup butuh 25 hari kan. 25 hari itu beres tuh gaji guru honorer bisa 3 juta rupiah sampai 5 juta gitu. Ya gitulah. Ya kan kalau kita kan cuma bisa ngasih saran aja ya, tetap eksekusikan dari para pimpinan ya. Saya sih berharap ketika Mas Alif semakin dipercaya, insya Allah bisalah ngedorong hal-hal yang baik dan mungkin bisa membawa apa yang akhirnya menjadi aspirasi kita semua. Ya, amin. Dan meskipun itu tanggung jawab berat saya tahu. Saya juga bingung sih kenapa nggak dieksekusi terus itu ya, yang guru honorer itu. Nggak tahu. Soalnya mudah menurut saya ya, kalau lihat uangnya kan ada tuh. Nggak tahu ya. Harusnya iya sih. Harusnya kalau ada 36 triliun gitu kalau saya hitung tuh. Supaya gaji guru honorer bisa 3 juta gitu ya. Gak tahu ya. Mungkin emang kalau yang saya lihat juga ya, masalahnya tuh katanya kan penambahan guru honorer itu bukan dilakukan oleh pemerintah pusat sih katanya kan. Pernah dengar gak Mas? Tapi datanya ada. Maksudnya saya pernah diskusi sama banyak guru honorer. Ibu saya juga guru honorer. Guru honorer itu terdata semuanya gitu. Sama pusat dari gitu. Pusat, dari semuanya dan diakui. Harusnya tapi kalau udah ada datanya bukankah. Tapi karena ini gak sih kata-katanya tuh guru honorer tuh terus ditambah gitu sama misalnya sekolah sama Pemda gitu.
yang itu tuh nggak disetujui oleh pusat, itu benar nggak sih kayak gitu? Saya nggak tahu sih. Coba ada beberapa cerita-cerita kayak ya tiba-tiba bisa jadi guru honorer kan gitu. Tanpa persetujuan misalnya dari secara juga resmi. Tapi ya ini sih yang memang jadi pertanyaan besar gitu. Hal-hal yang fundamental mesti harus diintervensi cepat. Apalagi yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, layanan-layanan dasar. Nah ini yang akhirnya bikin kita sebetulnya banyak bertanya-tanya gitu tentang sejauh mana sih keseriusan negara misalnya. Nah saya ingin sedikit bergeser ke matematika gitu. Bahwa Mas Alif hari ini sedang membumikan matematika dan akhirnya memaksimalkan gitu potensinya di sana. Kalau ada, anggaplah Mas Alif hari ini jadi dosen gitu, sehingga harus menjelaskan pokoknya ada mahasiswa yang benci banget dengan matematika gitu. Nah, jadi akhirnya Mas Alif ingin bilang apa gitu, kayak misalnya ke orang yang apa sih, ngapain sih belajar matematika gitu. Apa yang pengen Mas Alif bilang? Ya tadi mungkin ya saya ingin bilang bahwa matematika tuh sebenarnya adanya HP ini aja gitu ya. HP, komputer itu kan semua tuh Mas awalnya berkat adanya ditemuinya angka 0 kalau kita tarik garis ke belakang itu. Al-Khwarizmi ya itu yang salah satu yang populerinnya, yang bikinnya tuh orang India. Siapa gitu ya. Tapi dipopulerinnya, disebarin ke dunianya tuh sama Al-Khwarizmi salah satunya. Dan bayangin dulu tuh nggak ada angka 0 tuh, bahkan gini deh. Sebelum ada angka itu tuh kan kita pakai Romawi. Oh iya. Kita mau ngitung aja misalnya 11 tambah 11 berarti kan X1 ditambah X1. Itu baru tambah-tambahan. Jadi berapa X1 tambah X1? Jadi XX 22 kan. Itu baru penjumlahan. Kalau perkalian misalnya 11 kali 11 X1 kali X1. Wah jadi zaman dulu tuh benar-benar mau ngitung itu butuh matematikawan yang hebat itu ya. Nah sekarang dengan adanya angka yang biasa kayak gini, angka yang kita pakai basis 10 itu kan jadi ngitung itu jadi hal yang biasa, semua orang harusnya bisa ngitung gitu. Yang dulu asalnya harus matematikawan ngitung yang sekitar itu juga, yang sederhana-sederhana, sekarang bisa oleh semua orang bisa ngitung sekarang dengan ada angkanya itu. Terus ditemuin lagi angka 0 gitu. Angka 0 ini kan sangat penting sekali. Bayangin kalau nggak ada angka 0 itu kan Romawi itu setiap kelipatan 5 kita bikin huruf baru. Huruf 5 V, huruf angka 10 X. Terus apa lagi? 50 M kan. Setiap kita mau bikin angka yang lebih besar tuh harus bikin huruf baru. Nah, dengan adanya angka 0 ini tuh kita cuman butuh bayangin 10 huruf aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Bisa ngenulis berapapun huruf gitu, berapapun angka gitu, triliunan. Dan dengan angka 0 ini juga kan kita jadi bisa bangun logika biner kan. 1 0 itu kan berarti listrik nyala, 0 berhenti. Dari 1 0 itu kita bikin gerbang logika, ada AND, ada NOT, ada OR. Dari gerbang logika ini kita bikin chip yang di HP ini chip nih, dan dasarnya kan 1 0 sebenarnya tadi. Dari chip ini yang mengubah dunia kita banget sih. Dari berkat chip kita bisa bikin HP, telekomunikasi, Apollo apa ya? Roket itu ya, maksudnya roket, AI, Bitcoin. Itu kan sebenarnya dunia digital itu 1 dan 0 itu. Dan awalnya ya bisa ditemukan karena ketemu angka 0 itu. Jadi itu sekeren itu loh matematika tuh. Bayangin gak ada angka 0 ini gak ada, mic juga gak ada nih. Di dunia digital gak ada, udah hilang lah. Jadi ya sekeren itulah matematika. Ada spesifik angka yang Mas Alif sukai gak? Angka 0 itu ya. Oh angka 0 itu. Angka 0 itu. Jadi ya bisa dibilang angka 0 itu merubah peradaban lah. Perubahan kita. Karena bayangin Mas, nggak ada angka 0 itu berarti kita harus pakai Romawi terus. Kita harus bikin huruf baru gitu. Kalau Mas mau nulis 1000 aja, 1000 berapa sih? 1000 tuh dalam Romawi atau 1M lah. 1M dalam Romawi, wah berapa gitu. Kalau sekarang kan ada angka 0 ya tinggal 1, 0-nya ada 9 kan. Jadi mudah banget itu dengan angka 0. Dan ternyata angka 0 ini juga bisa ngebangun dunia digital kita sekarang gitu. Banyak sih memang kayaknya semua di unsur-unsur kehidupan kita, kayak salah satunya yang saya pelajari itu kayak apa ya, Pi ya, golden ratio. Itu kan kayak ada di mana-mana ya. Ada di mana-mana, betul. Di DNA kita, di estetika yang kita lihat gitu sebagai sejarah juga, dan proporsionalnya bagus gitu, ada keseimbangan, ada keindahan. Nah, tapi ada angka yang sebenarnya selalu mengganggu saya Mas Alif. Apa tuh? Nggak tahu gak? Apa? 19 juta. Waduh. Itu gak tahu ya, masih ngeganggu. Kira-kira butuh berapa bulan gitu ya sampai gitu. Bisa itu saya udah hitung loh. Udah itu. Oh kayaknya saya belum lihat kontennya. Itu gimana? Jadi perhitungannya. Solusinya kan MBG itu tetap harus ada. MBG kan bagus, dia tuh kan mengubah gizi anak lah ya. Tapi yang lebih bagus tuh kalau targetnya sebenarnya.
Jadi kita tuh jangan MBG tuh pukul rata semua anak dapat. Tapi hitung aja yang membutuhkan gizi buruk tuh berapa orang. Terus yang ibu hamil berapa orang. Itu bisa lah ya. Iya, saya udah hitung itu. Anak yang bergizi buruk, ibu yang dari keluarga rentan, sehingga nanti anaknya terlahir buruk gitu ya, terlahir gizi buruk, itu kan bisa dihitung. Dan kalau nggak salah saya lupa ya, angkanya tuh butuh di sekitar 36 triliun itu. Sekarang kan kita kan 330 triliun karena pukul rata. Artinya misalkan 30 triliun aja itu difokuskan buat yang MBG targeted, terus 300 triliunnya kita bangun lapangan pekerjaan. Nah itu tuh kalau saya lihat di websitenya apa ya, PUPR gitu kalau nggak salah ya, itu tuh dengan uang 300 triliun tuh bisa ngebukanya 25 juta lapangan pekerjaan dengan ngebangun proyek apa gitu. Karena bandingannya gini, uang 1 triliun itu bisa ngebuka berapa pekerjaan katanya, kata website PUPR itunya. Berarti kan kalau kita punya 300 triliun tinggal dikalikan aja jadi berapa gitu. Gitu kan bisa kayak gitu juga kan sebenarnya solusinya. Tapi itu kemarin udah di-mention sih sama Bu DPR itu apa, Bu Rike. Tahu gak Bu Rike? Ya, di DPR ya. Bagus katanya, saya izin report ya. Udah mudah-mudahan tersampaikan gitu ya. Ya cuma banyak hal-hal yang urgent lah yang bisa kita dahulukan kan. Dan harusnya menurutku mereka tahu. Iya, kenapa harus pukul rata kan? Iya. Kayak misalnya orang dari yang terlahir kaya banget gitu, terus dapat MBG kan kayaknya nggak perlu juga kan, mereka kan nggak mau juga gitu. Kenapa nggak yang dipilih aja gitu anak-anaknya? Cuman ya kita juga harus harus lihat dari sudut pandang lain kan, MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan 1 juta orang. Ya tapi kalau misalkan kita bisa alihkan ke yang lapangan pekerjaan lebih padat karya kan, ya itu jadi pertanyaan sih. Berarti sebenarnya kalau hitung-hitungannya Mas Alif tadi 19 juta itu bisa gitu, bahkan bisa 25 juta. 25 juta ya. berarti Mas Wapes gak salah, berarti bisa. Bisa. Dan masih berusaha kan. Kan sekarang targetnya jadi 50 juta kan? Aku baru dengar. Enggak lihat ya. Aku baru dengar itu. Dari 50 juta di tahun? Enggak tahu tuh. Pak Kaisang yang bilang. Wah, nambah lagi tuh 50 juta. Tapi bisa sih harusnya. Tapi apa ya? Emang sih kita misal ada uangnya 300 triliun. Tapi jadi proyek apa juga kan? Itu harus jelas juga kan. Kan mungkin gak kepikiran proyek apa ya. Jadi MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan. Tapi kalau ngelihat masalah lapangan pekerjaan hari ini, apa sih yang menjadi fundamental isu kalau menurut Mas Alif? Mismatch kah atau lebih daripada itu? Kayaknya itu juga ngaruh ya. Karena kan kita banyak yang lulusan dari teknik, tapi ketika udah lulus kan bingung juga kerjanya, ternyata demand-nya gak ada gitu ya. Makanya selain kita harus ngebanyakin, kan sekarang yang didorong tuh lulusan STEM kan. Lulusan STEM didorong, banyak yang dari teknik-teknik. Tapi memang di Indonesia juga harus dibuka gitu ya lapangan pekerjaan, demand-nya harus ada juga gitu. Industri-industrinya harus ada juga. Jangan sampai nanti banyak yang lulusan dari STEM, ketika dia lulus ternyata kerjanya nggak ada gitu. Jadi ya dua-duanya harus dibarengin gitu ya. Ada permintaan, ada penawaran juga kan. Ya itu sih mungkin ya, karena industrinya juga nggak tahu sih industrinya kayak gimana sekarang. Saya belum ngitung sih itu. Tapi kayaknya ada pengaruh itu nggak sih? Ada pengaruh ketika lulusan dari STEM, kemudian ternyata pas udah lulus dia nggak ada lapangan pekerjaannya, sehingga dia kerjanya jadinya apa aja gitu. Jadinya malah jadi di bank kan, atau misalkan dia bukan harusnya di mana gitu, di manufaktur, tapi karena nggak ada jadinya ke bank gitu. Apa mungkin karena nggak tahu ya, beberapa kampus sih kayaknya udah mulai progresif ya. Nggak tahu di ITB gimana, kayak aku udah ngeliat sih kayak beberapa kampus juga udah mulai kayak ada mata kuliah yang fokusnya di machine learning, yang fokus memang di AI. Tapi itu nggak padat karya nggak sih? Kayaknya harus cepat. Harus cepat gimana tuh? Cepatnya tuh dalam artinya menyesuaikan dengan kebutuhan problem zaman juga. Entah dengan kayak masalah yang lebih sustainable. Terus kayak salah satunya di Cina, kayak aku lagi beberapa kemarin sempat di-invite ke sana beberapa kali. Terus kayak ngelihat bahwa seserius itu mereka ngebangun ekosistem pendidikan yang multidisiplin, interdisiplin, dan benar-benar ngebuat jaringan antara stakeholder di pendidikan dan juga di lapangan pekerjaan itu langsung match gitu, dan begitu cepatnya mereka bisa memaksimalkan talentanya. Nah di sini kita banyak talenta, banyak lulusan. Bayangin kita bisa kayaknya ngasilin jutaan lulusan dalam 1 tahun, tapi nggak ada demandnya ya. Beberapa. Berarti kalau di China itu kurikulumnya udah disesuaikan dengan kebutuhan real hari itu juga gitu. Wah keren sih itu. Itu kayaknya harus dicontoh juga ya.
Ya, Menteri Pendidikan kita kan udah lulusan Cina. Sorry, ngajarnya udah di Tsinghua kan, Bu. Siapa? Prof Brian. Bu Stella. Oh, Bu Stella. Oh iya. Stella. Oh, Wamen. Ya, Wamen. Ya. Ya, semoga ada. Ya, insya Allah lah. Intervensi ke sana juga. Nah, terakhir Mas Alif, ini mungkin lebih ke arah saya pengen kembali lagi tadi tentang gimana Mas Alif bisa sampai hari ini dan udah ada di titik ini, apa yang Mas Alif ingin tinggalkan gitu sebenarnya, entah bukan cuma untuk diri sendiri gitu, jangan-jangan juga buat Indonesia ke depan gitu sebagai anak muda. Ya legacy ya. Yang saya ingin sampaikan sih ya, mungkin yang tadi ya. Yang pertama tentang matematikanya gitu, saya mungkin udah mulai agak terrealisasi lah bahwa matematika itu ternyata kan bisa dipakai di mana saja gitu ya. Bahkan termasuk menghitung kebijakan pemerintahku juga bisa didekatin kan dengan matematika. Pertama itu sih saya ingin menyadarkan bahwa semua itu memang bisa dihitung gitu, bisa dikalkulasikan, sehingga kita tuh bisa memilih opportunity cost tuh yang bagus gitu daripada yang lebih rendah gitu, daripada buruk. Itu sih yang saya ingin sadarkan pertama tuh. Kemudian yang kedua juga ya tentu saja saya ingin tadi seperti yang saya jelaskan ya, ingin ya lebih bermanfaat lagi lah untuk manusia banyak, untuk Indonesia. Dan mungkin yang saya ingin sampaikan ke Gen Z juga, mungkin saya juga Gen Z ya, jadi apa ya, harus kita tetap lah ya cintai negara kita gitu. Gimana pun kondisinya kan dia tetap negara kita gitu, tetap kita kan lahir di sana, besar di sana. Siapa lagi gitu kalau nggak ada yang memajukan negara ini gitu. Dan mungkin di masa depan kan kita semua nih yang bakal memimpin negara kan. Jadi ya kita harus terus tetap optimis gitu ya, walaupun ada yang tidak sesuai gitu kebijakannya dengan keinginan kita, tapi ya harus tetap optimis dan terus cintai Indonesia lah. Dan kita bantu juga pemerintah gitu ya, supaya targetnya kan sekarang 8% growth dan 0% kemiskinan kan. Ya semoga itu juga bisa tercapai gitu. Karena kan gak ada lah kayaknya anak-anak Indonesia yang ingin negaranya hancur, ingin negaranya buluk. Gak ada kan. Pasti semua juga ingin negara tempat kita gedein itu kan, tempat kita lahirnya itu ingin jadi negara maju, negara yang makmur, rakyatnya sejahtera gitu. Dan gak ada yang mustahil. Dan gak ada yang mustahil. Selama pemimpin kita ini punya will. Betul. Contohnya ya Cina 2012 deklarasi tuh presidensi bahwa ya 0% kemiskinan, dan sampai sekarang ya dia berhasil gitu dalam jangka waktu berapa tahun tuh akhirnya bisa selesai, kalau nggak salah cuma 5 tahun ngeberesin. Ya meskipun kita nggak punya power seperti negara lain, tapi contohnya hari ini ya saya dengerin dreamsnya Mas Alif, kita nggak kekurangan gitu orang-orang pintar, tapi semoga lebih banyak hati lagi gitu yang terbuka, dan yang paling penting anak mudanya setuju. Mas Alif Gen Z juga kan? Kita sama-sama berarti. Sama lah Gen Z. Iya kan? 96, saya 2000. Artinya ya masa depan milik kita, dan kita sendirilah yang sebenarnya menentukan gitu. Bagaimana kita menulis cerita kita gitu. Kalau kita sebenarnya abai dari sekarang ya. Betul. Siapa lagi? Balik lagi. Siapa lagi? Harus tetap cintai negara kita gitu ya. Jangan ya seperti yang kemarin tadi diceritain itulah ya. Ya kita kalau misalkan nggak ada yang cinta lagi dengan negara ini, ya siapa lagi gitu yang mau memajukan negara ini, dan harus tetap optimis lah. Saya punya satu pertanyaan pamungkas sebenarnya Mas dari tadi. Kalau Mas Alif punya otoritas entah apapun paling tinggi ya, mungkin sejauh ini yang juga punya cukup power bendahara negara ya, Menteri Keuangan. Apa hal yang mungkin secara mungkin realistis harus kita lakukan sekarang gitu untuk mungkin ngeberesin pelan-pelan semua? Kebijakan apa yang Mas Alif ingin coba ya lakukan kalau punya otoritas itu? Kita berimajinasi aja. Anggaplah. Berat banget nanya. Anggaplah. Apa ya? Sektor apa aja mungkin atau? Terus kalau saya sih pengen fokusnya memang di pendidikan sih sebenarnya. Oke. Pendidikan tuh karena saya gitu ya yang ngerasain sendiri tuh emang yang bisa ngerubah saya nasib itu emang pendidikan gitu. Karena bayangin kalau kita nggak ada pendidikan, kemudian nanti dia nggak punya skill kan, anak ini tuh nggak punya skill, kerjaannya berarti kerjaan yang kayak gitu. Nanti ngasilin anak yang dari keluarga miskin lagi, anaknya juga nanti disekolahin misalnya cuman sampai SMA, nggak punya skill lagi, terus saja muter. Jadi itulah jadinya lingkaran setan itu. Jadi kalau bayangin kalau ada anaknya yang dia bisa sarjana gitu,
Terus dia punya skill, dia bisa kerja mungkin di perusahaan yang lebih baik gitu, lebih besar gitu ininya, income-nya. Sehingga dia bisa memutus tuh rencana itu, jadi anaknya nanti bisa sekolah lebih baik lagi, anaknya nanti dia punya skill, dia kerja yang bagus lagi dan seterusnya gitu. Jadi menurut saya sih yang harus dilakukan dari segala itu ya emang pendidikan gitu ya. Pendidikan tuh penting sekali sih menurut saya. Dan ya pendidikan yang bagus juga kan gurunya dari yang bagus gitu ya. Guru yang bagus kan mungkin ya harus sejahtera juga gurunya gitu ya. Dan uangnya ada kan sebenarnya gitu. Jadi ya itu sih menurut saya. Waduh berat banget ya pertanyaan. Saya itu kayak harus mikir dulu ya. Makasih Mas Alif udah sharing-sharing kita dengan kita, dan jujur saya belajar banyak dan semoga teman-teman juga begitu. Terima kasih sudah menyaksikan Cerita Masyarakat bersama Mas Alif. Kita sama-sama berkontribusi dengan caranya kita. Mas Alif mungkin memilih dengan jalannya, begitupun juga saya, tapi kita sama-sama mencintai negeri ini kok. Terima kasih. Sampai ketemu di episode Cerita Masyarakat selanjutnya.